Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan dong sawangan jantungku dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabarnya orang baik? Sehat ya? Alhamdulillah. Aku belum jawab loh Mas Tulus. Pokoknya saya doakan kabar teman-teman di rumah selalu baik ya. Nggak tahu doa saya dikabul atau tidak sama Allah, tapi saya akan terus doakan teman-teman yang terbaik ya. Ngapunten, banyak WhatsApp, banyak DM yang masuk. Aku nggak tahu nih Instagram sama WhatsApp lagi rame banget. Apalagi ada kejadian seru di luar sana yang tidak aku ketahui. Karena 2 hari ini termasuk hari ini aku agak drop kondisinya teman-teman. Dan kebetulan aku harus menyelesaikan satu hal. Jadi banyak yang nggak bisa aku senggol dulu, bahkan WhatsApp yang udah banyak masuk tuh teman-teman tuh bilang, lu tuh bisa nggak sih tanggal segini, sampai temanku udah marah karena aku lagi badanku lagi oleng teman-teman 2 hari ini, kemarin sama hari ini, dan olengnya itu kayak yang nggak bisa tegak langsung berdiri, bawaannya geletak gitu, kayak orang vertigo, tapi aku nggak tahu apakah ini vertigo atau bukan, karena aku belum periksa ke dokter, jadi aku belum berani spekulasi apakah olengku ini karena sesuatu, tapi karena memang ada yang harus dikerjakan, jadi Mas Tulus lagi agak repot. Kemarin dari pagi sampai, dari siang sampai malam, sampai jam 10 aku baru pulang sampai rumah, jadi aduh, ada sesuatu yang gak bisa ditinggalkan, tapi badan lagi kayak gini, rasanya kayak gak karu-karuan. Tapi aku usahakan ada buat kalian. Nanti DM-nya dibuka, sabar ya teman-teman ya. Yang terpenting, doa Mas Tulus semoga teman-teman di rumah sehat badannya, murah rezekinya, lancar urusannya, dan dijauhkan dari bala apapun. Amin ya Allah. Sehat berkah bagi kita semua ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali, dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang ya. Kalian yang baru atau yang lama yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Untuk yang belum, aku ki urung mati loh Ndol. Aku ki meriang ora mati. Senengane kok lambene ambleh wae. Dia dari tadi, aku mau syuting katanya nggak usah syuting dulu, mending tidur dulu, istirahat dulu, nanti setelah istirahat kamu syuting. Bener, mulutnya dia bener, tapi nanti jam 11 nggak ada konten kalau aku nggak syuting pagi ini. Jadi memang aku harus ada yang aku kerjakan lagi soalnya siang. Jadi ya gimana ya, ini anak bener sebenarnya. Cuma kadang-kadang kan suka bercanda yang seperti itu tuh kayak aku langsung ngejawab, cerondol aku ki meriang ora mati, tapi kowe ki nggak usah nemenan gitu. Kadang-kadang terlalu protektif si anak ini ternyata. Tapi niatnya bagus, tapi agak berlebihan menurut aku. Tapi emang teman-teman bawaan itu kayak pengen miring ini lah. Nah, ini vertigo banget sih, ini tanda-tanda ada vertigo banget di kepala karena aduh, pikiran lagi kemana-mana, urusan lagi kemana-mana, banyak yang harus dikerjakan, kesehatan lagi turun lagi. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak untuk segala yang ada yang diberikan kepadaku. Semoga ini jadi proses penguat buat aku. Ada hal baik yang aku terima dari kejadian ini. Amin ya Allah. Yuk semangat yuk semuanya, yuk pokoknya harus semangat. Teman-teman di rumah ada yang sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Yang sudah
baik-baik saja, semoga selalu baik-baik saja. Dan yang sedang bermasalah mungkin uangnya lagi seret atau tipis rezekinya, terus usahanya lagi sepi, sama rumah tangganya lagi gaduh. Mudah-mudahan untuk yang sedang bermasalah tadi segera membaik, dan yang sedang punya tanggungan hutang piutang, khususnya hutang yang dibuat karena membantu orang lain, semoga Allah murahkan urusan kita dan hutangnya segera lunas. Amin ya Allah. Yang kemarin lebih parah teman-teman, dimana aku harus ngobrol sama orang, dimana aku harus menyelesaikan sama orang, bentar-bentar aku begini, nyender, nanti duduk sebentar, bentar-bentar nyender lagi, karena kayaknya nggak betah untuk terlalu tegak badan kita, bawaannya tuh miring gitu loh, bawaannya kayak mau nyender, aku nggak tahu kenapa, tapi sampai pagi ini rasanya masih belum enak teman-teman, karena aku pulangnya udah malam, tidurnya malam, bangunnya pagi. Tetap susah diomongin Tulus nih ya. Teman-teman terima kasih banyak yang selalu nunggu videonya Mas Tulus ya. Yang baru pertama nonton salam kenal, yang sudah sering bolak-balik selamat datang. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber dalam dan juga luar negeri buat semuanya ya. Yang sudah subscribe matur nuwun, yang suka terima kasih alhamdulillah. Yang mau mungkin, yang tidak mau juga nggak apa-apa. Mungkin ada yang berkenan subscribe, silahkan pencet tombol subscribe-nya. Jangan lupa loncengnya, like-nya juga dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Terima kasih banyak. Aku ingin sedikit menanggapi teman-teman yang komentar-komentar saya tentang kenapa kok megatrustnya nggak terjadi, kenapa gempanya nggak terjadi, kenapa nggak ada gini-gini. Yang pertama kasusnya adalah kalian memang sudah tidak suka dengan konten saya. Kenapa? Karena di awal di setiap video yang reguler atau yang tidak live, itu di awal sudah ada video saya yang pakai baju kuning, saya jelaskan, saya nggak pernah bilang semuanya akan terjadi, saya nggak pernah bilang teman-teman harus percaya dengan yang saya sampaikan. Itu sudah ada disclaimer. Yang pertama memang dasarnya tidak suka. Yang kedua, Anda punya masalah pribadi dengan kehidupan Anda, kemudian Anda nantang masalah atau nantang musibah. Biar semuanya hancur, biar aku nggak perlu tanggung jawab dengan hutangku, biar aku bisa balas dendam sama orang segala macam. Buat saya ini hal bodoh yang kalian ucapkan. Ya, kalian nantang musibah ini hal yang Na'udzubillah min dzalik. Ingat satu hal teman-teman, cluenya, saya nggak pernah tahu doa saya dikabul atau tidak sama Allah, tapi selalu mendoakan teman-teman yang baik. Kalian hujat saya, kalian kata-katain saya doa saya tetap baik sama kalian. Kenapa? Saya berharap Allah ngasih sesuatu yang baik buat saya. Jadi, yang kita ucapkan itu adalah yang akan kita hadapi. Jadi hati-hati dengan lisan kita, meskipun hanya ketikan. Kalian boleh stres, kalian boleh benci sama orang, tapi jangan lupa apa yang kalian katakan itu akan kita hadapi. Jadi kalau musibah yang kalian minta bisa benar-benar ada, apa yang mau kalian lakukan? Lalu kalau musibah kalian ada, ternyata hanya dikenakan ke kalian sendiri, mau ngomong apa? Jangan nantang Allah loh. Allah kalau mau tinggal kun fayakun. Jadi nonton konten di YouTube itu harus pinter nontonnya, karena ya aku bilang dari awal disclaimer sudah ada. Simple, kalau nggak suka silahkan jangan ditonton. Kalau misalnya memang kalian tipe orang yang maaf dalam tanda kutip bodoh ketika menonton konten, nggak usah komentar. Karena nyakitin hati orang lain, nyumpahin orang, berharap orang lain terkena musibah, itu tuh buat saya nggak etis sama sekali. Di sisi lain, kita harus berdoa kepada semua makhluk, semua berbahagia dijauhkan dari bala, kamu malah pengen ada cepetan biar pada hancur semua, biar aku nggak bayar utang, biar aku nggak gini, biar istriku begini. Stres mungkin ya, terlalu banyak permasalahan, tapi jangan jadi orang jahat gara-gara masalahmu. Oke? Ini sama ini ketikannya dijaga, biar tidak jadi amal buruk, biar tidak jadi karma buruk. Percaya nggak percaya silahkan, tapi buktikan omongan saya. Kalau kita bisa menjaga sesuatu untuk tujuan baik, insya Allah semuanya akan baik. Tapi kalau kalian memang orang tipikal orang yang mau jahat sama orang lain, ini akan kembali ke kalian sendiri. Makanya yuk sama-sama, kita semua orang punya masalah, lihatnya jangan ke atas, lihat ke bawah. Banyak orang yang lebih susah daripada kita. Ya teman-teman, saya kuat kenapa? Karena saya banyak saran dari teman-teman. Makanya ayo terbuka cerita sama orang, jangan nyakitin orang, jangan nyumpahi orang, katakan sesuatu yang baik, karena apa yang kita katakan akan kembali ke kita. Oke, kalau saya salah karena memang teman-teman gak suka sama saya minta maaf. Oke, simple ya. Kalau kalian gak suka, silahkan di skip atau diblokir, gak akan muncul lagi konten dari kalian. Oke. Terima kasih banyak ya orang baik ya. Hari ini mau bahas apa Mas Tulus? Ini juga banyak yang minta karena kebetulan yang disampaikan Cerondol ini beberapa hari belakangan relate semua. Semuanya teruji. Waduh teruji. Terbukti maksudnya. Jadi ketika kemarin saya ngomong Cerondol bilang anginnya akan makin panjang, durasinya akan panjang. Ini juga banyak yang minta. Jadi kita akan bahas wajangan Cerondol soal angin kencang. Iya.
Ya bab kue mari. Kita akan bahas itu ya. Sebelumnya, oh ya, tanggal 20 ya guys, Mas Tulus mau, saya nggak bilang pamer, tapi saya akan tunjukkan rekening donasi yang sudah terkumpul per hari ini, tanggal 20 Mei 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3.500.000 sekian ya. 3 juta, saya tokes, 3.500.000, kok nggak fokus ya. Pokoknya 3.500.000-an. Dan harusnya jumlahnya lebih, tapi ternyata ada beberapa yang transfer itu, beliau yang tadinya bagi 2 sama nasi box, katanya Mas Tulus gak usah, nanti saya transfer lagi aja, tapi itu fokuskan ke sedekah bumi dulu. Jadi ya aku nggak bisa ngomong apa-apa, hak teman-teman yang nonton. Jadi waktu sudah sangat mepet, tapi nggak tahu, sekali lagi aku nggak mau pesimis optimis, intinya aku pasrahkan semua sama Allah. Semoga Allah ijabah, Allah cukupkan, Allah kirimkan orang-orang baik itu membantu sedekah nasi box kita. Amin. Teman-teman yang masih pengen bantu, mungkin ingin bergerak membantu, silakan cek kolom deskripsi rekeningnya BRI minimal Rp12.000 kalau buat nasi box ya. BRI di kolom deskripsi minimal Rp12.000. Selebihnya terserah mau berapapun. Kemudian buat sedekah bumi, rekeningnya BNI atas namanya juga Tulus Rianto, di kolom komentar paling atas silahkan dicek. Oke? Kalau untuk sedekah bumi nggak ada minimal maksimal. Silahkan, kalian mau berapapun boleh. 1.000 perak, 500 perak juga nggak apa-apa. Karena seikhlasnya. Ke rekening BRI di deskripsi buat nasi box minimal 12.000. Kalau yang di kolom komentar saya sematkan paling atas, BNI atas namanya juga Tulus Rianto, nggak ada minimal maksimal. Berapapun boleh. Oke? Terima kasih banyak. Saran saya, kalau kalian mau kirim leluhur atau orang yang sudah wafat, lebih afdol atau lebih bagus dikirimkannya lewat sedekah bumi. Tapi kalau kalian ingin mensyukuri wujud sesuatu yang masih hidup atau bayi bajang, boleh di nasi box kemudian diniatkan sebagai among-among. Seperti itu ya. Lebih tepatnya seperti itu. Sekali lagi matur nuwun. Terima kasih banyak yang sudah bantu tanpa terkecuali. Tanpa bantuan teman-teman nggak mungkin nih sampai tanggal 20 sampai di situ. Targetku kemarin di 23 juta ya, teman-teman, tanggal 30. Tapi ternyata lebih, ini lu udah lebih. Jadi kalau teman-teman yang sudah bantu, saya hanya bisa bilang terima kasih. Semoga apa yang jenengan apa sih Dok? Jangan ganggu dulu toh. Jangan ganggu dulu. Semoga yang teman-teman sedekahkan tadi menjadi keberkahan bagi teman-teman, dan semoga sedekahnya Allah berkahi dari usaha, umur, sampai keluarganya. Amin. Semoga hajatnya apa, tujuannya apa, Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan tujuannya. Dan semoga yang sedekah, amin, hajat baiknya segera Allah kabul, Allah jauhkan dari bala apapun, Allah tukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, Allah tukar dengan kesehatan, dan Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Amin ya Allah. Jangan kebiasaan apandulek terus, palanya lagi pusing. Jangan gangguin terus. Kau nama tuh sih kana? Ya, kurang lebih seperti itu. By the way, teman-teman yang pesan minyak bidara, stoknya juga masih ada 12 atau 11 gitu tadi aku hitung. Kalian yang mau pesan silakan WhatsApp 0857, sebutkan nama dan juga alamat lengkapnya, kemudian kode pos RT RW-nya, jangan lupa nomor HP yang bisa dihubungi ya. Oke. Yang sudah pesan semoga segera sampai dan manfaat jadi obat. Amin. Kok lama banget openingnya? Memang seperti ini. Kalau tidak suka silahkan di skip. Nanti ada yang komentar, Mas Tulus berarti anti kritik ya? No, saya bukan anti kritik, tapi memang caranya sudah seperti ini. Kalau kalian memang, oh aku tetap suka nonton dengan Mas Tulus meskipun openingnya panjang, tapi aku nggak suka dengan openingnya, silahkan digeser ke menit 9 atau 10. Oke? Kalau jenengan tetap tidak suka juga, ya jangan ditonton. Jadi aku nggak pernah maksa teman-teman nonton. Ya? Oke? Terima kasih. Nah, ini sebetulnya hanya sebuah angan-angan, hanya sebuah hitung-hitung kosong yang saya sampaikan ke kalian, hitung-hitung kosong guys. Tapi yang disampaikan Trondol itu ternyata sama dengan hitung-hitung kosong saya. Awalnya dia menyampaikan satu hal bahwa gara-garanya aku mau parkir mobil, cuman bilangnya, Le, parkirnya jangan nyaris yang ono wit-witan. Artinya jangan ada yang banyak pohonnya. Karena kan beberapa mall di Jakarta parkiran masih ada yang di pinggir situ ya, ada pohon-pohon gitu. Dan kebetulan aku tuh emang nggak pernah ke mall gede. Mall-mall deket-deket sini aja, dan masih ada pohon-pohon di kanan kiri. Dan Trondol selalu melarang untuk itu. Dari situlah keluar celetukan dia kalau akan ada angin kencang meskipun tidak hujan, angin puting beliung masih akan panjang meskipun cuaca sudah kemarau, meskipun cuaca bukan cuaca ekstrim lagi. Ini satu poin yang disampaikan. Nah, dari situlah aku coba menghitung kalau dia bilang sampai bulan apa?
bulan kesongo. Bulan September. Dia bilang bulan September. Jadi dari bulan Mei sampai bulan September anginnya akan kencang meskipun cuaca ekstrim atau sedang hujan atau panas. Dia menyampaikan itu. Jadi dia mengingatkan kita untuk lebih waspada soal angin puting beliung karena kemungkinan tidak hujan pun ada angin kencang. Jadi bukan angin puting beliung doang dong namanya. Angin apa kalau yang kering. Jadi piye yo ngomongnya yo. Anginnya tadi bisa angin yang tidak terdampak karena musim, tapi memang ada angin kencangnya. Dia bilang akan panjang sampai bulan kesongo atau bulan 9 atau bulan September. Kalau hitunganku dia minta untuk hitung, makanya aku bilang tadi hitung-hitung kosong. Aku coba hitung-hitung kosong, memang hampir di semua komponen di tanggal atau di bulan Mei akhir sampai di bulan 9, hitunganku sampai di angka 13 September ya. Itu memang dominan semua ada kategori atau elemen angin. Dan ini agak lumayan mengagetkan buat saya karena lumayan panjang ya. Durasinya lumayan panjang. Jadi aku minta untuk teman-teman meskipun dengan apa ya? Artinya oke, bukan karena cuaca ekstrim, ketika kering pun tidak hujan pun akan ada angin kencang ini. Jadi lebih mewaspadai satu hal saja karena katanya Condol, anginnya ini bisa merobohkan apapun termasuk pohon kalau dia bilang. Makanya dia bilang kalau parkir jangan dekat pohon atau dekat wit-witan. Wit-witan itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya adalah pepohonan. Artinya itu kalau teman-teman yang nggak tahu. Jadi saya tidak boleh parkir mobilnya dekat pepohonan. Sebenarnya ini warning yang bagus sih karena dia mengingatkan saya untuk ya jangan, itu mobil masih nyicil, belum kelar. Satu-satunya ibarat kata itu kan apa ya, kalau bahasa orang Jawa itu mobil Jokoloro, karena itu mobil pertama yang saya dapat dari kerja keras yang luar biasa sehingga dia sangat apa ya, protek dengan itu. Nah kebetulan juga bukan hanya protek ke saya, tapi dia menyampaikan bahwa hal ini tuh akan panjang, hal ini akan bisa dirasakan sama teman-teman semua terkait dengan kejadian seperti ini akan panjang dan bisa menyerang di wilayah-wilayah mana saja. Tadi dia bilang yang banyak wit-witannya sampai banyak gedungnya atau banyak gedung. Artinya mungkin jadi dia menyampaikan dari hutan, dari desa sampai ke kota, kemungkinan hal-hal seperti ini akan ada. Jadi kalau misalnya teman-teman, dia sih memberi clue-nya bulaan ya teman-teman. Bulaan itu bisa dikategorikan tempat yang terbuka. Tempat terbuka. Nah kan bisa jadi kayak lapangan itu bisa dibilang bulaan juga. Kemudian bulaan tuh lebih kategori yang ke kayak hutan kosong tapi banyak pohon-pohon tapi terbuka. Dia bilang di bulaan itu akan lebih cenderung terjadi hal seperti itu. Nah sekarang ketika saya bilang, Dok, perumahan-perumahan ini kan banyak yang dibangun di bulaan dulunya, jadi kayak hutan kecil, kemudian dibabat, dibeli sama developer, kemudian dibangun sebagai perumahan dan seterusnya. Nah, ini yang jadi warning dia. Bisa jadi ke tempat-tempat bulaan yang ada rumahnya. Ini clue-nya. Jadi hati-hati teman-teman. Dia mengingatkan itu. Salah satu clue yang dia sampaikan adalah bulaan atau hutan atau dulunya itu adalah tanah lapang yang tidak digunakan kemudian dibangun rumah dan akan menjadi musibah, akan terdampak musibah maksudnya. Angin kencangnya akan berdampak kepada nauzubillah min dzalik, perumahan-perumahan yang terjadi atau dibangun di lahan dulunya adalah bulaan atau lahan terbuka atau lahan yang artinya dulunya merupakan lahan yang hutan kosong, hutan rimba, tidak ada apa-apa tapi dibangun. Itu yang disampaikan dia. Dan setelah aku telaah juga teman-teman, sekarang kan kalau ada acara-acara suka dilarikan ke lapangan ya. Dan lapangan itu juga termasuk tempat yang terbuka. Jadi kalau angin kencang, tenda yang tidak prepare, tenda yang biasa sudah pasti ini akan jadi perkara. Sudah pasti ini akan jadi musibah. Jadi hal-hal seperti itu aku minta untuk diminimalisir. Dan kalau misalnya teman-teman mau gelar acara misalnya di tempat terbuka, entah itu halaman apa, lapangan atau apapun itu, aku harap teman-teman juga konfirmasi ke pihak BMKG. Kalau tanggal segini ada kemungkinan angin nggak? Kalau biasanya kan kita konsultasi soal hujan ya biasanya ya, tapi mungkin boleh dikonfirmasi juga ke pihak BMKG apakah hari ini ada angin kencang, kemungkinan jam berapa. Kalau memang ada biar lebih prepare menurut aku di situ. Ini jadi warning ya. Saya nggak minta teman-teman percaya, tapi mudah-mudahan jadi warning. Kalau kalian memang mempunyai acara, tapi acara kalian itu dibuka atau digelar di tempat yang terbuka. Kayak di lapangan atau di bulaan yang tadi saya bilang, ada kebun kosong misalnya, terus dibabat buat hajatan karena mau gede-gedean dan sebagainya.
Aku harap untuk juga, ya nanti tak sampaikan di akhir, sabar ah. Atau memang kalian itu menyiapkan segala sesuatunya dengan bertanya ke BMKG misalnya supaya lebih aware. Ini hal yang bisa merenggut nyawa atau tidak? Pertanyaan kalian itu pasti dong. Dan sepertinya ini bisa. Jadi hati-hati. Karena lebih cenderung terjadi ketika di sore atau jam 12 siang sampai menuju ke malam. Bahkan tadi Condol bilang kalau ini bisa sering terjadi di malam hari ketika orang terlelap. Jadi kalau nauzubillah min zalik, kalau misalnya lagi tidur dan nauzubillah ada angin kencang terus nauzubillah jatuh, nimpa dan seterusnya, ini akan jadi musibah dan akan jadi sesuatu yang bisa menjadi dalam tanda kutip adanya korban yang tadinya hanya angin kencang biasa, kemudian ada korban di balik ini. Ini satu hal yang harus dijadikan kehati-hatian. Nauzubillah, mudah-mudahan tidak ya. Ini hanya hitungan-hitungan kosong yang aku sampaikan, dan setelah aku sampaikan juga ke Cerondol bahwa kemungkinan ini bisa merenggut korban atau tidak, kemudian jangkanya panjang atau tidak, setelah aku hitung, memang kalau hitungan aku justru hanya sampai di bulan 7 atau bulan-bulan Juni. Mei, Juni, Juli. Harusnya kalau dari hitungan angka, aku melihat potensinya dari bulan sampai bulan Juli. Kalau bulan 9 itu ada, tapi tidak sekencang yang seterusnya. Jadi kalau aku hitung dari penyampaian Cerondol, aku hitung sampai tanggal 13 September. Kemungkinan ada angin kencang. Cuman kalau secara detail aku hitung dengan dalam tanda kutip dengan hitungan yang besar atau dengan kekuatan yang besar, saya melihat potensinya hanya sampai di bulan 7 harusnya atau bulan Juli ya. Setelah itu angin kencang ya seperti biasa, ada angin kencang tapi tidak akan kencang seperti yang itu. Tapi ini kan lewat hitungan angka ya. Jadi ilmu cocoklogi yang Mas Tulus bisa. Sedangkan kembali yang disampaikan Condol, ini masih panjang sampai bulan 9 nanti. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak terjadi. Nah, untuk tips yang disampaikan Cerondol bagi teman-teman yang mungkin tiba-tiba ada angin kencang dan tempat kalian itu mungkin perumahan atau apa yang kemungkinan ini satu lokasi yang bisa terdampak, ada satu tips yang disampaikan Cerondol, tapi saya nggak minta kalian percaya ya. Silahkan yang mau melakukan atau tidak. Cari bambu kuning, pring gading, katanya dia, pring gading, nanti ditanamkan di bagian sebelah kanan depan rumah kita. Artinya kalau mau punya acara juga sama. Kayak misalnya kita bangun tenda menghadap kemana, sebelah kanan dari tenda, pojok pertama, itu ditancepin yang namanya pring gading tadi sebagai tumbal. Kalau katanya Cerondol, ini sebagai tumbal saja. Doanya sesuai dengan keyakinan, semoga ketika kita menanamkan pring gading atau pring kuning tadi, ditanamkan, jangan sampai ada tersisa, sampai dalam kayak digunakan sebagai paku atau tumbal paku di dalam rumah, tapi boleh sampai tenggelam kemudian diuruk ya di sebelah kanan posisi rumah kita atau di posisi tanah yang kita miliki. Jadi kita misalnya punya tanah terus ada bangunan-bangunan permanen, semi permanen digunakan buat pekerjanya misalnya. Itu bisa kita ambil dari segi tanah sebelah kanan ketika menghadap dari tanahnya. Artinya begini, rumah madhabnya ke sana ya. Berarti ini sebelah sini ambilnya. Sebelah kanan dari posisi kita, sebelah kanan dari posisi tanah kita, tanah atau rumah ya, jangan salah ya. Nanti kalau ke sebelah kanan dari depan berarti kan masuknya bukan kanan tapi kiri. Ini sebelah kanan dari posisi rumah kita. Kalau teman-teman mau menghindari angin kencang, itu sebagai pertanda saja kalau yang disampaikan Cerondol, tanahnya sudah ditumbali dan ini adalah anak keturunan dari leluhur Nusantara istilahnya gitu. Jadi katanya angin itu akan menghindari tempat yang ada tumbal bambu kuningnya. Jadi kalau misalnya mungkin mau ada acara besar di lapangan, hajatannya di tempat terbuka, ya tadi ambil dari posisi dalam ya. Jadi kayak panggung menghadapnya kemana, ambil panggung sebelah pojok sebelah kanan. Tanamin bambu kuning tadi. Ini hanya sebatas clue. Sekali lagi mintanya tetap sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku tanamkan bambu kuning ini atas izinmu. Semoga engkau jadikan sebagai tumbal. Kami engkau jauhkan dari bala yang ditimbulkan oleh angin yang bisa merusak bahkan bisa merenggut kami dalam musibah ini misalnya. Jadi doanya seperti itu saja sesuai dengan keyakinan. Kemudian dengan bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa juga boleh. Itu hanya clue ya teman-teman. Saya nggak mau nanti teman-teman komen musyrik nggak apa-apa. Kalau teman-teman nggak suka jangan dipakai. Kalau memang setuju dan mungkin selaras dengan yang saya sampaikan nggak apa-apa, coba aja. Tapi kalau kalian yakin nggak, rumahku nggak ada angin kencang, misalnya tiba-tiba nggak ada angin kencang gitu ya, biar besok nggak lewat lagi, mungkin salah satu caranya ditumbalin tadi itu ya.
Oke, itu tips dari Crondol dari apa yang dia sampaikan dan hasil hitungan saya terkait dengan angin kencang tersebut. Mudah-mudahan anginnya ya biar angin biasa aja, jangan sampai merusak, jangan sampai ada korban jiwa di balik angin tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Itu ulasannya, semoga manfaat. Saya nggak pernah minta teman-teman percaya ya. Yang disampaikan Crondol belum tentu terjadi dan saya tidak pernah memastikan semuanya terjadi. Jadi kalau mau nantang, langsung nantang Allah aja, jangan nantang ke saya. Nantangnya ke Allah saja, biar kalian tahu kalau Allah sudah mengijabah apa yang kalian tantang. Takutnya kalian sudah capek-capek nantang, ternyata musibahnya dikasih kita sendiri. Wah, kita udah berharap orang lain kena musibah, ternyata yang kena kita. Nauzubillah min zalik. Jadi yuk ucapkan yang baik supaya kita mendapatkan sesuatu yang baik ya. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu, terima kasih banyak. Kalau ada salah-salah kata saya minta maaf teman-teman. Kalau misalnya terkesan gurih atau komentar saya minta maaf, saya nggak ada maksud di situ. Sehat berkah buat kita semua. Jangan lupa tentunya jadi manfaat bagi orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Saat ini yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen usaha, pengen beli kendaraan, amin. Semoga hajat kita segera Allah kabul, amin ya Allah. Dan teman-teman yang sedang jual aset, semoga segera terjual asetnya. Kalian yang sekarang sedang menonton video ini, mungkin sedang merintis usaha, saya doakan juga usahanya lancar, kalau dagang laris manis, amin. Semoga Allah pilih saya dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung. Semoga kita semua termasuk dalam kategori beruntung yang Allah hindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Aku ngelihat ke kamera tapi jujur aku ngelihatnya blur teman-teman. Jadi sebenarnya badannya kurang enak ya. Sehat pokoknya wes biarin. Aku nggak tahu. Aku masih belum berani memastikan ya sakitku ini atau olengku 2 hari ini karena memang badanku yang sakit atau mungkin tadi saya sebutkan vertigo atau memang ada sesuatu yang akan terjadi atau bahkan sudah terjadi dan saya merasakan residu energinya, tapi nggak tahu, nanti kita cari tahu ya. Yang penting doanya Mas Tulus, teman-teman di rumah sehat badannya, murah rezekinya, lancar urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Terima kasih Mas Tulus, pamit undur ya teman-teman, sehat berkah buat kita semua. Aduh, aku pengen geletak guys. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Semangat ya. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.